tidak terkesan. Sedikit pun saya tidak bangga dengan perjalanan itu. Karena perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat kecil, tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Karena perjalanan itu hanya menghubungkan antara bumi dan bulan, yang mana bumi adalah makhluk ciptaan Allah, bulan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau perjalanan antara bumi dan bulan, menghubungkan antara bumi dan bulan, itu hanya menghubungkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Apa bedanya dengan hinggapnya satu ekor burung dari satu dahan ke dahan yang lain? Sama saja dia. Beliau mengatakan perjalanan yang besar adalah ketika satu orang hamba Allah, dia mendengarkan suara azan, bergegas dia mensucikan dirinya, lalu melakukan perjalanan dari rumahnya menuju rumah Allah untuk sholat berjamaah. Itu baru perjalanan hebat. Itu baru perjalanan besar. Itu perjalanan yang menjadikan pelaku-pelakunya selamat dunia dan akhiratnya. Tapi kalau perjalanan Amerika dari bumi ke bulan, tidak ada jaminan dari Allah bahwa besok dia masuk surga karena perjalanan ke bulan. Tapi kalau perjalanan ini hamba Allah dari rumah menuju rumah Allah, menghubungkan antara rumah kita yang makhluk dengan rumah Sang Khalik Allah SWT, ini baru perjalanan hebat. Perjalanan yang besar, perjalanannya ada nilainya di sisi Allah. Baru keluar dari rumahnya saja ketika dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, melangkahkan kaki kanan kemudian berjalan ke masjid. Setiap langkah diganjar pahala, ditinggikan derajat, diampuni dosa. Ketika sampai di masjid, mendahulukan kaki kanan, melangkah masuk berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, langsung tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum buat amalan apa-apa, dia belum sholat, belum baca Quran, belum zikir. Baru masuk saja ke dalam masjid sudah langsung tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan besar ya. Perjalanan yang menjadikan pelaku-pelakunya itu selamat dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan yang lebih hebat juga adalah perjalanan Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bukan pergi ke bulan, tetapi sampai berjumpa dengan Rabb-nya bulan, sampai berjumpa dengan Tuhannya bulan. Amerika pergi ke bulan, Rasulullah pergi berjumpa Rabb-nya bulan. Kemudian sama-sama kembali ke bumi dan bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya Amerika dari bulan? Oleh-olehnya tanah. Amerika itu jauh-jauh pergi ke bulan, kembali ke bumi itu bawa oleh-oleh tanah, sebagai bukti dia sudah sampai di bulan begitu. Sedangkan Rasulullah pergi berjumpa Tuhan yang bulan, kembali ke bumi bawa oleh-oleh sholat. Apa bedanya tanah dan sholat? Bedanya adalah gara-gara tanah orang saling berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan, bahkan sampai berbunuh-bunuhan gara-gara tanah saja. Maknanya tanah itu sumber masalah. Jadi Amerika jauh-jauh pergi ke bulan, kembali ke bumi itu bawa oleh-olehnya sumber masalah. Bawa oleh-olehnya sumber masalah. Sedangkan Nabi SAW bawa oleh-oleh sholat. Sholat itu adalah solusi menyelesaikan masalah manusia. Masalah dunia, masalah akhirat. Ketika para sahabat mengadukan masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, kekurangan ekonomi, ketika diceritakan kepada Nabi, maka sebagai solusi menyelesaikan masalah ekonominya, Nabi SAW menasihati sahabat dengan membacakan ayat Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan bersabar kamu atasnya. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kami yang memberikan rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan dia melihat para sahabat dahulu menyelesaikan masalah ekonominya pun dengan sholat. Sholat ini solusi menyelesaikan masalah manusia. Tetapi yang dia mulia, sekarang nih orang-orang beriman saja ini lebih terkesan dengan perjalanan Amerika ke bulan, lebih terkesan dengan oleh-oleh yang dibawa Amerika dari bulan, yaitu tanah. Sibuk saja buat usaha atas tanah, tidak sadar bahwa itu adalah sumber masalah. Karena itu masalah sering datang dalam kehidupannya. Coba kalau sebagai orang beriman kita lebih terkesan dengan perjalanan Nabi SAW berjumpa dengan Allah SWT, lebih terkesan dengan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi, yaitu sholat, lalu buat usaha untuk memperbaiki sholat, menyempurnakan kualitas sholat kita, maka pasti Allah SWT akan datangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Nabi SAW menjanjikan
Barang siapa yang menjaga sholatnya dengan sempurna yang 5 waktu di masjid dengan berjamaah, Allah akan berikan 5 jaminan. Yang 5 jaminan ini satu saja di dunia, sisanya semua di akhirat. Hanya satu saja di dunia, yaitu keberkahan dalam rezekinya. Yang mulia, untuk perkara dunia ini satu saja jaminan ini cukup. Kalau rezeki itu sudah diberkahi oleh Allah, maka akan mencukupi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberikan oleh Nabi satu kantong kecil, isinya kurma sedikit. Kemudian kata Nabi, wahai Abu Hurairah, nanti kalau kau menafkahi keluargamu, kau ambil kurma dari dalam kantong ini untuk makan kamu, makan keluargamu. Kalau ada tamu, kau berkhidmat kepada mereka. Kalau ada yang minta, kau bersedekah dari sini. 1 hari berjalan, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak habis-habis kurmanya dia. Allah. Kalau sudah diberkahi oleh Allah SWT itu cukup. Yang jadi masalah kalau keberkahannya itu dicabut oleh Allah SWT. Kalau keberkahannya sudah dicabut oleh Allah, walaupun banyak jumlahnya, kurang terus hadiah. Kalau sudah keberkahannya dicabut, itu kurang terus. Sahabat, ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Romawi takluk, Syria takluk, itu harta ghanimah yang datang ke Madinah itu 3 miliar dinar jumlahnya. Mereka tidak sibuk tani, tidak sibuk dagang, industri, hanya sibuknya dengan agama saja. Sehingga rezeki mereka diberkahi oleh Allah, kehidupannya diberkahi oleh Allah. Tidak sibuk kerja, tidak sibuk bertani, berdagang, hanya sibuk dengan agama, usaha agama, dakwahkan agama, berkorban untuk agama. Tahu-tahu datang ghanimah 3 miliar dinar, yang kalau dikalkulasi dengan uang rupiah sekarang itu 12.000 triliun. Kekayaan sahabat Pak di zaman itu 12.000 triliun tanpa kerja. Sekarang kita sudah kerja terus, dari mulai lahir kerja terus. Masih kecil-kecil sudah dipaksa kerja, sampai sekarang sudah puluhan tahun kerja. Indonesia yang sudah merdeka 78 tahun, sibuk tani 78 tahun, tambang, industri semua. Harusnya kekayaan kita lebih banyak, tapi kenyataannya ada utang 8.000 triliun sekarang. Kenapa itu? Karena keberkahannya dicabut oleh Allah SWT. Hasil bumi kita banyak. Hasil bumi kita ini banyak. Satu gunung saja, satu gunung emas di Irian itu menggunakan hidup 26 negara di dunia ini. Belum lagi ikan-ikan yang kita, belum lagi sawah ladangnya, belum lagi hutan riba belantaranya. Masya Allah, kekayaannya begitu berlimpah, tapi karena keberkahannya dicabut oleh Allah, tidak mencukupi kehidupan kita. Kenapa dicabut keberkahannya oleh Allah? Terlalu banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Terlalu banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Di dalam satu rumah jarang kita dapati semua ahli keluarganya sholat, itu jarang. Paling hanya bapaknya yang sholat, istri dan anak-anaknya tidak sholat. Atau ibu bapaknya sholat, anak-anak tidak sholat. Jarang kita dapati semua orang dalam satu rumah sholat, semua itu jarang. Tapi yang banyak dijumpai adalah dalam satu rumah semuanya orang Islam, tidak ada yang sholat satupun. Itu banyak aja yang melihat. Itu banyak. Tapi semuanya sholat itu jarang. Begitu banyak orang-orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Kalau ditanya kenapa meninggalkan sholat, dia bilang, saya kan sibuk bekerja mencari nafkah. Ini juga tanggung jawab ini. Kalau saya tinggalkan nafkah ini, berdosa ini. Nah, dia mulia. Jadi kalau tidak menafkahi keluarga itu berdosa, tahu. Tapi meninggalkan sholat itu berdosanya lebih besar, tidak tahu dia mulia. Atau pura-pura tidak tahu. Sholat itu juga perintah Allah. Dan kalau Allah yang perintah, tidak akan menghalangi satu perintah dengan perintah yang lain. Tidak akan menghalangi satu perintah terhadap perintah yang lain, tidak akan. Sehingga Allah SWT tetapkan waktu-waktu sholat saja itu tidak akan mengganggu pekerjaan dunia kita, bahkan tidak akan menghalangi. Subuh itu waktunya kapan? Orang belum bekerja. Duhur orang sudah capek bekerja, biar tidak kerja pun, biar tidak sholat pun orang akan istirahat karena sudah capek, lelah. Dia akan berhenti dan makan minum. Setelah makan minum masih merokok 1 jam bisa, tapi sholat 10 menit tidak bisa dia. Dia berhenti juga, tidak kerja juga pada saat itu, sudah capek.
Hanya untuk merokok saja 1 jam bisa, tapi sholat 10 menit nggak bisa. Waktu asar juga begitu. Seandainya dia masih melanjutkan kerja setelah duhur, waktu asar juga sudah capek. Umumnya orang itu biasa berhenti, kalau dia sedang kerja juga berhenti, ngopi dulu Pak, mari Pak. Diajak ngopi dulu. Sambil mengopi merokok 1 jam bisa, tapi sholat asar 10 menit tidak bisa. Terlalu banyak orang Islam yang meninggalkan sholat dengan alasan ekonomi. Kalau kita tengok kehidupan Nabi dan para sahabat, Nabi dan para sahabat itu sendiri kadang-kadang 3 hari baru 1 kali makan. Berdiri sholat di belakang Nabi sampai jatuh pingsan. Tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kalau kamu tahu kemuliaanmu di sisi Allah dengan perkara ini, kamu ingin lebih lapar lagi daripada ini. Kamu ingin lebih lapar lagi daripada ini. Sahabat tuh untuk makan tuh jarang-jarang, Pak. Tapi ibadahnya sangat kuat kepada Allah SWT. Sekarang orang-orang kalau diajak untuk amalkan agama, dia bilang gimana kita mau amalkan agama Pak, sedangkan perut kita lapar, kita kan harus kenyang dulu ini. Orang kalau lapar tidak bisa amalkan agama. Nyatanya waktu bulan Ramadan, puasa lapar tapi amalannya banyak, bisa baca Quran, bisa sholat malam panjang waktunya, tadarus sampai tengah malam, tidur sebentar bangun sahur, siang harinya lapar tapi bisa sholat, bisa baca Quran. Dalam keadaan lapar amalannya bisa banyak. Sekarang alasannya lagi, bagaimana orang mau amalkan agama Pak, bagaimana mau ibadah Pak kalau perut kita ini lapar Pak. Maunya tuh kenyang dulu baru ibadah. Padahal Allah SWT sudah ingatkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kaifa tatma'u fil ibadati masyabi. Wahai hambaku, bagaimana kamu bisa ibadah sedangkan perut kamu kenyang? Allah sudah tahu Pak, kita ini kalau kenyang susah ibadah. Allah sudah tahu bahwa kalau kita ini kenyang itu susah ibadah. Dan buktinya waktu Ramadan kita lapar bisa ibadah banyak. Tapi kita punya alasan seperti itu, akhirnya ya pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang, habis itu tidur kayak ular sawah. Tidak ada lagi ibadahnya kepada Allah SWT. Nabi dan para sahabat dahulu mereka sering lapar, tapi ibadahnya begitu kuat sampai bengkak-bengkak kaki mereka berdiri dalam sholat. Lembur mereka baca Quran, lembur tahajud. Sekarang kita lembur kerja, lembur makan. Tidak ada lagi yang bengkak kakinya dalam sholat, yang ada bengkak perutnya kebanyakan makan. Jadi muliakan Allah SWT. Satu jamaah dari Indonesia dikirim ke Australia. Sampai di Australia, jumpa orang-orang Islam di sana dari berbagai-bagai negara. Diajak untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka pun datang. Kemudian jamaah ini jumpa satu orang Indonesia tinggal di Australia. Ketika diajak ke masjid, dia bilang, bapak-bapak ini sudah jauh-jauh dari Indonesia, sudah tinggalkan negara kita, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, sudah jauh-jauh sampai di Australia. Kenapa hanya sibuk ngajak orang ke masjid saja? Pikirkan juga tuh perut orang-orang Islam, dia bilang. Maka katanya jamaah, baik, kalau bapak ingin kami pikirkan perutnya orang Islam, bisa, kami akan lakukan. Tapi untuk itu kami minta tolong kepada bapak. Bapak ini tolong kumpulkan orang-orang Islam di Australia yang sudah tidak makan 1 minggu. Nanti kami kasih makan semuanya. Dia bilang, oh tidak ada Pak, mana ada orang di Australia yang tidak makan seminggu. Kalau begitu kumpulkan yang sudah tidak makan 3 hari, kami kasih makan semuanya. Dia bilang, itu pun tidak ada Pak. Mana ada orang Australia yang tidak makan 3 hari. Kalau begitu yang sudah tidak makan 1 hari saja, berapapun banyak orangnya, kumpulkan semua, kami kasih makan. Dia bilang, itu pun tidak ada. Mana ada Pak orang Australia ini yang sudah tidak makan 1 hari. Kalau karena dia sakit tergeletak di rumah sakit, ada. Tetapi kalau tidak makan karena ketiadaan makanan, karena kemiskinan, itu tidak ada di Australia ini. Maka kata jamaah, Masya Allah, baik Bapak kalau begitu. Sekarang kami minta tolong kepada Bapak, tolong kumpulkan orang Islam di Australia ini yang sudah tidak sholat 1 hari. Kira-kira ada tidak? Ternyata banyak Pak sekalian. Jangankan yang sudah tidak sholat 1 hari, yang 3 hari tidak sholat, 1 minggu tidak sholat, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun tidak sholat juga banyak hadiah mereka. Tapi kalau suruh kumpulkan yang tidak makan 1 hari, sudah tidak ada orangnya. Tapi masih sibuk saja pikirkan perut orang. Nah dia mulai, sekarang di kampung kita ini kalau kita kumpulkan orang Islam yang sudah tidak makan karena kemiskinan, tidak ada Pak. Tapi coba kumpulkan yang tidak sholat.
Berapa banyak dia menang. Itulah yang mau kita pikirkan. Karena perkara inilah yang menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita dicabut oleh Allah SWT. Banyaknya orang Islam yang meninggalkan sholat ini yang menjadikan musibah-musibah datang dalam kehidupan kita. Kita jangan mengatakan kalau saya sudah sholat, dia tidak sholat, urusan dia. Bukan, Pak. Bukan, jangan berkata seperti itu. Dia kan, saya kan sudah sholat, kalau dia tidak sholat ya urusan dia, bukan urusan saya. Bapak, Nabi mengisyaratkan semua orang-orang iman, semua orang Islam ini dalam satu kapal yang sama. Orang-orang yang melanggar perintah Allah, yang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, itu mereka sedang melobangi kapal yang kita tumpangi. Jadi jangan kita bilang, bukan urusan saya kan tidak lobangi, dia yang melobangi, urusan dia. Jangan, Pak. Nanti kalau kapalnya tenggelam, bukan dia saja yang celaka, Pak, kita semua celaka. Kita semua ini celaka. Artinya apa? Dampak buruk dari satu orang yang melobangi kapal sampai pada semua penumpang yang ada di dalam kapal itu. Dampak buruk dari satu orang Islam yang tidak sholat di satu kampung akan sampai kepada semua orang Islam yang ada di kampung itu. Dampak buruk satu orang Islam yang tidak sholat dalam satu rumah akan sampai kepada semua orang yang ada di dalam rumah itu. Maka jangan kita biarkan satu orang pun dalam rumah kita yang tidak sholat. Jangan dibiarkan. Jangan kita biarkan ada satu orang pun di kampung kita yang tidak sholat. Kita harus ada usaha atas perkara ini. Harus ada usaha atas perkara. Maka kalau sudah itu terjadi, Allah SWT akan menjamin, memberikan keberkahan di dalam rezeki kita. Yang kedua, dia boleh jaminannya adalah dihindarkan dari azab kubur. Azab kubur ini jangan dianggap sepele. Nabi bilang, kalau aku mohon kepada Allah, Allah tunjukkan sedikit saja azab kubur, aku khawatir kalian tidak lagi berani mengantarkan jenazah ke kuburan karena takutnya melihat azab itu. Tapi orang yang bawa agama sempurna, sholatnya dijaga dengan baik, dihindarkan dari azab kubur. Bahkan tidurnya seperti tidurnya pengantin baru. Ketika tiba hari kiamat, dia langsung protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kiamat cepat sekali? Saya ingin kiamat lebih lama lagi, karena tidurnya nikmat, Pak. Seperti tidurnya pengantin baru, Pak. Pengantin baru itu kalau tidur malam, azan subuh berkumandang, itu dia protes, ya Allah, kenapa malam cepat sekali, pagi cepat sekali? Maunya malam lebih panjang lagi, Pak. Jaminan yang berikut Allah berikan adalah diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Tadi yang mulia, satu jamaah dikirim ke satu tempat. Tiba di tempat itu melihat kebiasaan orang di kampung itu aneh. Kalau orang meninggal, dipotong tangan kirinya baru dikuburkan. Setiap orang meninggal dipotong lagi tangan kiri baru dikubur. Jamaah mulai heran, bertanya, wahai saudaraku, kenapa nih orang-orang meninggal baru dipotong tangan kirinya baru dikubur nih? Maka katanya orang kampung, dia bilang ini sudah menjadi kebiasaan kami turun-temurun. Setiap orang meninggal, kami potong tangan kirinya baru dikubur, supaya nanti di akhirat dia menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Dengan tangan kiri kan sudah dipotong tuh, jadi tinggal tangan kanan untuk menerima catatan amal katanya. Padahal untuk menerima catatan amal dengan tangan kanan dengan menjaga sholat. Kalau hanya dipotong tangan kiri baru tidak sholat, itu tangan kanan bukan dengan gampang menerima amal. Dimasukkan ke dalam mulut, tembus ke belakang, baru menerima catatan amal dari belakang. Ini kan lebih susah, Pak. Tapi jaminan Allah berikan, kalau orang menjaga sholatnya, diberikan catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan merasa berbahagia, senang. Melintasi sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Semua jaminan-jaminan besar ini Allah SWT berikan. Dia mulia, kita ingin menjaga betul-betul sholat. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Sholat ini adalah tiangnya agama. Kemaksiatan-kemaksiatan yang lain dilakukan oleh umat ini belum dikategorikan sebagai meruntuhkan agama. Orang mencuri, berzina dan lain sebagainya belum dikategorikan sebagai meruntuhkan agama. Tapi kalau orang sudah meninggalkan sholat, langsung dikategorikan oleh Nabi sebagai yang meruntuhkan agama. Dan hadiah mulia, sholat itu menjadi bagian yang paling pokok dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kalau dikasih angka maka yang ada angkanya satu itu hanya sholat itu saja. Sedangkan ibadah yang lain itu kalau dikasih angka itu angkanya nol semua. Angkanya nol semua.
Tapi kalau sholat sudah ditegakkan dengan benar yang 5 waktunya, angka satunya sudah ada berdiri tegak. Kemudian kita baca Quran, nilainya 0, tapi kalau ditambahkan kepada 1 jadi 10. Berzikir tambah 1 0 lagi jadi 100. Bersedekah tambah 1 0 lagi jadi 1000. Terus tambah 1 0, 10.000, 100.000, 1 juta, terus. Bertambah terus angkanya, tambah 1 0. Tapi kalau sholatnya tidak ada, amalan yang lain kencang, tapi sholatnya tidak ada, angka satunya tidak ada. 0 saja dari Kokar sampai Batu Putih sananya. Berapa kira-kira nilainya? Tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Jadi jangan meremehkan sholat ini. Bahkan kadang-kadang ada orang tuh aneh. Ada orang Islam ini kadang-kadang aneh. Dia bilang, saya ini walaupun tidak sholat, tapi saya tidak mengambil hak orang, saya baik-baik dengan orang, semuanya. Daripada dia sholat-sholat tapi masih begini, lebih baik saya. Percuma saja sholatnya. Dia bahkan mengklaim dirinya lebih baik daripada orang yang sholat. Yang mulia, kalau sudah meninggalkan sholat itu tidak ada kebaikan. Kalau sudah meninggalkan sholat itu tidak ada kebaikan. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Jadi kalau sudah tinggalkan sholat itu tidak ada kebaikannya. Kebaikan yang lain-lain itu kan jadi 0 semua, Pak, nilai tidak ada apa-apa. Jadi jangan merasa, saya ini sudah haji 5 kali jadi cukup masuk surga walaupun tidak sholat. Enggak ada, Pak. Tidak ada. Amalan-amalan yang lain itu, kalaupun ada nilainya, tersimpan dalam satu gudang khasanah Allah. Nah, untuk membuka gudang khasanah Allah itu, Nabi sudah mengisyaratkan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Jadi untuk bisa menikmati amalan-amalan yang lain ini, sedekahnya, puasanya, hajinya, untuk bisa dinikmati, maka sholatnya tidak boleh ditinggal. Supaya bisa terbuka tuh gudang khasanah Allah. Karena Nabi mengisyaratkan as-sholatu miftahul jannah, sholat itu kuncinya surga. Dan kunci surga ini 5 giginya, Pak, tidak boleh patah 1. Kalau patah 1 tidak bisa terbuka itu. Jadi kalau sholat 5 waktu betul. Jangan hanya 4 waktu, patah 1 gigi kuncinya tidak bisa terbuka itu. Apalagi kalau patah 2, apalagi kalau 5-5-nya ditinggal, gundul, Pak. Begitu dimasukin, terputar-putar saja, tapi tidak terbuka-buka dia.